Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ustadz Bagas pada hari ini. Nah, Ustadz Bagas di sini akan menjelaskan materi olahraga. Nah, yaitu tentang variasi gerak lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Selanjutnya, untuk tujuannya yang pertama ya, agar nanti anak-anak dapat menyebutkan contoh variasi gerakan lokomotor itu apa saja sih, khususnya di dalam permainan sederhana. Lalu yang kedua, agar nanti anak-anak dapat mempraktikkan variasi gerakan lokomotor dengan percaya diri pastinya, khususnya juga di dalam permainan sederhana. Lalu yang ketiga, agar nanti anak-anak juga dapat menambah pengalaman gerak dan nanti diharapkan juga dapat meningkatkan kebugaran jasmani dalam permainan sederhana juga. Oke, selanjutnya kita mengulas lagi di beberapa minggu yang lalu. Nah, apa sih itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor di sini adalah suatu gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya nih ya, Ustadz Bagas mencontohkan kembali. Misalkan anak-anak berjalan dari halaman rumah menuju ke pintu rumah kalian. Itu merupakan gerakan lokomotor, yaitu gerakan berpindah tempat. Ustadz Bagas juga akan mencontohkan kalian apa aja sih dari gerak lokomotor. Seperti kemarin ada 3 dari gerak lokomotor itu sendiri. Yang pertama ada gerakan berjalan, yang kedua ada gerakan berlari, dan yang ketiga ada gerakan melompat. Pada hari ini Ustadz Bagas akan memfokuskan tentang permainan sederhana dalam variasi gerak lokomotor. Di sini Ustadz Bagas memberikan 4 contoh permainan sederhananya ya. Yang pertama ada permainan dengan lari berpasangan ya, ada seperti itu. Yang kedua ada permainan membuat kelompok. Nanti Ustadz Bagas akan menjelaskan satu persatu. Yang ketiga ada permainan tapak gunung. Kalau anak-anak lebih hafalnya mungkin engkle. Nah itu. Yang keempat itu ada permainan melompat lingkaran. Oke, untuk contoh yang pertama ini kan permainan lari berpasangan. Jadi ya anak-anak seperti pada gambar. Sebelum berlari kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita terhindar dari cedera. Oke. Lalu saat kita melakukan permainan lari berpasangan seperti pada gambarnya ini, kita harus sabar. Nah, kita tidak boleh terburu-buru saat kita melakukan berlari berpasangan, karena kita juga harus kompak bersama pasangan kita yang sedang berlari. Oke, ingat, berlari di sini yaitu berpasangan yang terdiri dari 2 orang dengan tangan saling bergandengan. Nah, seperti pada gambar kan, ini masing-masing anak terdiri dari 2 orang yang saling bergandengan tangan. Jadi seperti itu. Oke, lalu berlari dan melangkahkan kaki bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai berlari ya, nanti anak-anak harus mengikuti apa-apa dari Ustadz Bagas terlebih dahulu. Ingat, saat berlari kita harus sabar dan kompak. Selanjutnya ini. Nah, ingat, yang tadi larinya berpasangan. Lalu nanti kita berlari bersama-sama antara pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. Jadi nanti siapa yang duluan sampai berarti itu yang memenangkan permainan, seperti itu. Lalu yang kedua ada permainan membuat kelompok. Nah, permainan kelompok ini atau membuat kelompok ini diikuti oleh banyak anak.
Jadi nanti anak-anak bisa beramai-ramai. Nah, ketika mendengarkan aba-aba dari Ustadz Bagas, nah, jadi anak-anak harus konsentrasi. Ustadz Bagas memulai aba-aba seperti apa, anak-anak harus berkonsentrasi. Ingat, konsentrasi itu yang paling utama. Nah, langkah permainannya ini ya, Ustadz Bagas akan menjelaskan juga. Nah, misalkan ini, yang paling atas, kiri atas itu, yang paling kiri atas itu anak-anak membuat lingkaran besar. Membuat lingkaran besar dengan tangan saling bergandengan seperti pada gambar yang paling pertama yang atas kiri itu. Oke, lalu mengikuti perintah dari Ustadz Bagas untuk berkelompok sesuai angka yang ditentukan oleh Ustadz Bagas. Nah, misalkan Ustadz Bagas bilang 5, berarti anak-anak membentuk bersama teman-teman yang lain berjumlah 5 anak. Begitu pula kalau Ustadz Bagas bilang 7, berarti nanti anak-anak membentuk kelompok berjumlah 7 orang. Seperti pada gambar yang kedua, yaitu yang tengah. Itu jadi ketika Ustadz Bagas sudah memberi perintah, anak-anak langsung mencari jumlah kelompok sesuai yang diaba-abakan oleh Ustadz Bagas. Nah, lalu yang selanjutnya, anak-anak yang tidak dapat pasangan, misalkan, saya masih belum dapat kelompok Ustadz. Nah, jadi nanti kena hukuman juga. Jadi biar lebih seru, nanti hukumannya itu berupa bernyanyi. Nah, bagus kan itu. Jadi yang tidak mendapatkan kelompok, hukumannya nanti bisa berupa bernyanyi. Jadi juga bagus, nanti juga bisa menghibur teman-temannya. Jadi agar lebih ramai atau lebih semangat teman-teman yang lain. Nah, permainan ini ya diulangi seperti langkah-langkah yang Ustadz Bagas sebutkan tadi. Nah, lalu ingat, saat mencari pasangan ya harus cepat dan tetap berhati-hati. Agar apa? Agar tidak saling menyenggol atau bertabrakan dengan temannya yang lain. Jadi tetap aman. Oke anak-anak, jadi begitu. Selanjutnya, permainan selanjutnya yaitu permainan tapak gunung. Nah, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskan apa sih permainan tapak gunung, atau bisa disebut juga permainan enggle, yang biasanya pasti anak-anak sudah familiar, atau yang sering anak-anak dengar pasti permainan enggle. Oke, dalam permainan tapak gunung ini ya, alat bermainnya berupa permainan tapak gunung. Alat bermainnya berupa seperti pecahan genting atau bisa diganti benda kecil lainnya, dan kapur tulis yang dibentuk seperti pada video. Nah, jumlah pemainnya bisa 3 sampai 5 orang. Oke. Cara bermainnya yaitu gampang, yaitu melempar pecahan genting atau benda kecil yang anak-anak gunakan untuk bermain permainan tapak gunung ini, lalu melompat ya, atau meloncati kotak-kotak yang seperti ada pada video yang sudah digambar, dan jangan sampai menginjak garisnya. Jadi tidak boleh menginjak garisnya. Oke. Lalu permainan ini juga merupakan contoh permainan yang sangat menyenangkan loh pasti anak-anak. Nah, jadi ketika bermain ya, kita harus adil dan tidak boleh curang. Oke? Kita harus adil dan tidak boleh curang. Ini adalah contoh dari permainan tapak gunung atau enggle. Nah, ini selanjutnya ada yang tadi permainan melompat memutar. Jadi anak-anak melompat dari masing-masing lingkaran ke lingkaran yang lainnya mengikuti arahan dari Ustadz Bagas. Nah, ini anak-anak melompat ya. Anak-anak melompat dari satu lingkaran ke lingkaran yang lainnya seperti pada video. Nah, sampai kembali ke titik awal kalian memulai start tadi, memulai lompatan. Jadi begitu. Nah, ini bedanya lagi, kita tetap melompat. Hanya saja ya, ini melompatnya zigzag seperti pada contoh nih. Jadi habis dari ke kanan ke kiri lagi, lompat ke kiri,
habis itu ke kanan lagi seperti pada video. Jadi zigzag, bisa ke kanan dulu, bisa ke kiri dulu. Nah, seperti pada video, lompat dari tiap lingkaran, cuma bedanya zigzag tadi kan cuma lurus memutar, sekarang bedanya kita zigzag. Oke. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar ya. Sekian materi tentang variasi gerak lokomotor di dalam permainan sederhana oleh Ustadz Bagas pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.